يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran serta jamaah yang hadir di Masjid Jami' Darussalam Jakarta Timur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis taklim yang berkah ini. InsyaAllah kita selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah limpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Kokohkan iman kita, kokohkan akidah kita, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Kokohkan akidah kita, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kokohkan dan kuatkan iman kita, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pada malam hari ini yang bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah, artinya Idul Adha sudah semakin dekat, pelaksanaan kurban sudah semakin dekat. Mudah-mudahan ibadah salat Idul Adha kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hewan-hewan kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita,
lipat gandakan pahala-pahala kita. Jadikan hewan kurban kita sebagai kendaraan kita di alam akhirat. Dan mudah-mudahan panitia serta orang-orang yang mensukseskan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dengan niat ibadah ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sama dengan orang-orang yang menyembelih hewan kurbannya. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa menjelang penyembelihan hewan kurban kita akan fokus, kita selingi terlebih dahulu kajian hadis atau ta'lim hadis kita yang membahas hadis-hadis sahih Al-Bukhari dengan ta'lim pembahasan mengenai fikih kurban. Dan alhamdulillah di Masjid Jami' Darussalam ini, alhamdulillah setiap tahun sebelum penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban diselenggarakan ta'lim fikih kurban, sehingga mudah-mudahan penyelenggaraan kurban kita khususnya di Masjid Jami' Darussalam ini menjadi penyembelihan dan penyelenggaraan serta pendistribusian hewan-hewan kurban dan dagingnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ta'lim malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jamaah dan juga saya akan memberikan sekedar pengantar, barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya. Sebelum masuk kepada pertanyaan, saya ingin mengingatkan bahwa insyaallah hari ini sudah masuk 2 Zulhijjah. Yang sebelum tanggal 1 Zulhijjah itu belum mencukur rambut dan sudah mencukur rambutnya sebelum tanggal 1, kemudian belum memotong kuku, kemudian dia potong kukunya sebelum datang 1 Zulhijjah, maka saya ingatkan sampai dengan hewan kurbannya disembelih jangan cukur dan jangan potong kuku, ya. Ini bagi yang ingin meraih kesempurnaan berkurban. Tetapi bagi yang tidak melaksanakannya, kurbannya tetap sah. Insya Allah tetap sah. Dan bagi yang belum mengamalkan sunnah ini tahun ini, maka niatkan tahun depan diamalkan. Jadi sebelum tanggal 1 cukur dulu rambut kita, potong dulu kuku kita, kemudian begitu datang waktu maghrib, seperti kemarin hari Sabtu itu adalah hari terakhir bulan Dzulqa'dah, kemudian Sabtu maghrib itu berarti sudah tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Jadi hari Ahad ini tadi sejak maghrib hari Sabtu tanggal 1 Dzulhijjah. Nah sekarang maghrib hari Ahad berarti tanggal berapa Pak? Sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Bagi yang ingin meraih kesempurnaan sunnah-sunnah kurbannya sampai dengan hari disembelih hewan kurbannya, disunnahkan untuk tidak mencukur rambutnya, disunnahkan untuk tidak memotong kukunya, dan juga disunnahkan untuk tidak mencabut bulu-bulu tubuhnya dengan sengaja. Jadi ada bahasa dengan sengaja, karena kalau bulu-bulu ini kadang-kadang sering lupanya, ya apalagi bulu hidung, ya. Sambil ngobrol begitu enak, ya dengan istri, dengan anak-anak, cabut bulu hidung. Ya, kalau lupa nggak apa-apa, tapi yang namanya lupa kan sekali-sekali. Ya, kalau berulang-ulang begitu tuh bukan lupa namanya, kebiasaan, ya. Nah, karena itu sampai hewan disembelih hindari 3 hal ini. Jangan cukur, jangan cabut bulu dengan sengaja, kemudian apalagi tadi? Jangan potong kuku. Tapi kalau tetap cukur, tetap potong kuku, tetap cabut bulu, sah nggak korbannya? Sah. Insya Allah. Cuma tahun depan tambah lagi kesempurnaan sunnahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan, bagaimana kalau kurban dengan uang? Apalagi musim pandemi seperti ini, kemudian ada peraturan-peraturan, ya. Pernah juga waktu itu bahkan dilarang untuk menyembelih hewan kurban.
Bahkan jualan hewan kurban juga dilarang, kan dulu pernah ya. Nah, peraturan-peraturan seperti itu membuat bingung umat ya. Tetapi selagi masih mungkin, maka orang-orang yang beriman pasti akan mempertahankan syiar-syiar Islam. Dan di antara syiar Islam itu adalah Idul Adha, sholatnya, dan kemudian penyembelihan hewan kurban. Dipertahankan. Nggak bisa di lapangan, ya di masjid. Kalau nggak boleh ada kerumunan, ya dibatasi. Nggak bisa di masjid, ya di rumah, kan begitu ya. Pokoknya yang penting syiar Islam tetap kita jaga. Motong hewan kurban, nggak boleh di masjid, ya cari lapangan yang gede. Ya. Nggak boleh lapangan yang gede, bagaimana Pak? Kirim ke kampung, ya. Kirim ke mana? Kirim ke kampung, begitu. Yang penting tetap syiar. Nanti kita akan bahas. Nah, hadirin sekalian, kurban dengan uang, bagaimana hukumnya ini? Kurban dengan uang. Wah, nggak boleh kurban misalkan. Ya, di masjid saya nggak korban, ini gimana ini? Udahlah, saya korban dengan uang aja. Maksudnya uangnya itu senilai hewan kurban, kemudian disedekahkan begitu. Ya, contohnya kambing misalkan 4 juta. Saya nggak ada kurban di masjid saya, udah saya sedekah aja seharga kurban saya begitu. Kalau niatnya kurban maka tidak sah. Sekali lagi tidak sah ya. Meskipun dia niat saya sedekah senilai hewan kurban, itu jatuhnya kurban atau sedekah Pak? Sedekah, bukan kurban. Jadi itu jatuhnya ibadahnya ibadah sedekah begitu. Tapi kalau seandainya begini, saya transfer uang ke kampung misalkan ya, ke kampung. Di kampung itu zona putih misalkan. Kan ada Pak ya kampung-kampung yang zona putih ya? Ada enggak Pak? Ada kan? Kalau di kampung-kampung itu justru pakai masker itu aneh kan begitu ya? Kalau di kita yang enggak pakai masker justru sekarang begitu ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan kita semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ditransfer ke kampung, nih tolong, ini saya ada uang 4 juta, tolong beliin kambing, potongin di kampung atas nama saya. Nah, kalau seperti itu baru sah. Pak Kiai kan saya nggak lihat. Padahal kan sunnahnya kata Pak Kiai tahun-tahun dulu dilihat kan begitu ya. Nah, hadirin sekalian, memang hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dimana Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha. Wahai Fatimah, bangun kamu, pergi sana, lihat, saksikan hewan kurbanmu, begitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah sunnah. Jadi kalau tidak menyaksikan karena ada halangan atau kendala, sah nggak kurban kita? Sah. Kita pengen betul nyaksiin tapi ada kendala. Hadirin, walaupun nggak menyaksikan tetap dapat pahala sunnah. Itu makanya enaknya ngaji, tahu ilmu, tahu hukum, kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan, tapi ada kendala, ada uzur, tetap insya Allah kita akan mendapatkan pahala sunnah itu. Karena niat baik aja, kalau kita lihat di kitab Fathul Bari, ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas innamal a'malu bin niat, beliau mengatakan niat yang baik saja sudah dibalas oleh Allah dengan pahala. Begitu. Tapi kalau niat buruk belum dicatat kecuali setelah dilakukan. Kalau niat baik baru niat saja udah dikasih 10 pahala. Diamalkan berlipat-lipat pahalanya. Tapi kalau niat buruk baru niat nggak dikasih pahala, nggak dikasih dosa. Begitu diamalkan, dosanya cuma dikasih 1. Subhanallah. Sayangnya Allah kepada kita, hadirin sekalian. Ya, nanti pertanyaan di akhir ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi kurban itu kalau dikirim ke kampung baru boleh dan sah menjadi hewan kurban kita. Sampai sini jelas ya?
Nanti saya akan berikan peluang untuk bertanya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau dalam musim pandemi ini saya niat kurban, tapi karena ngelihat tetangga itu banyak terpapar COVID, akhirnya ya udahlah, saya alihkan niat saya untuk membeli alkes, alat kesehatan, beli vitamin, atau membantu keluarga-keluarga terpapar yang sedang isolasi dan ekonominya terpuruk, atau tidak isolasi tapi ekonominya terpuruk. Bagaimana, apakah boleh saya berubah niat kurban menjadi sedekah membantu orang-orang itu? Jamaah rahimakumullah, jawabannya ini harus rinci. Jadi tidak boleh digeneralisir. Yang bagus itu bantu saja, nggak boleh begitu. Tapi harus diperinci. Maksudnya perinci bagaimana? Satu, bagi yang mampu lakukan dua-duanya. Jelas Pak? Bagi yang mampu lakukan dua-duanya. Dia banyak harta, saya korban, bantu juga orang yang tadi terpapar itu atau ekonominya terpuruk karena pandemi. Tapi bagi yang betul-betul harus memilih, betul-betul harus memilih, ya, maka kita kembali kepada hukum asal. Kurban dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya apa Pak? Hukumnya apa kurban itu dalam Imam Syafi'i? Sunnah atau wajib? Sunnah muakkadah. Jangan lupa nih, kurban hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Dan ini sama dengan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang mengatakan wajib hanya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bilang sunnah muakkadah. Sedangkan membantu saudara yang dalam keadaan darurat, hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi dahulukan mana yang sunnah dengan yang wajib? Yang wajib. Berarti korban atau bantu orang? Bantu orang yang darurat. Kalau kita harus memilih, boleh nggak kita korban kambing 1 ekor 4 juta, kita bantu tetangga 500 ribu, 200, 300, 1 juta, boleh nggak? Boleh. Lakukan dua-duanya begitu. Jangan karena misalkan itu kita mampu, udahlah kita sedekah aja, nggak usah kurban. Jangan seperti itu. Toh kalau dibagikan daging juga itu akan membantu orang-orang yang kesusahan. Betul nggak Pak? Nah, sampai sini sudah jelas? Jelas? Insya Allah. Baik, saya buka pertanyaan untuk jamaah sekalian. Fadhal, silakan. Ya. Pakai video call ya? Ya. Baik. Makanya hebatnya hadis Rasulullah tadi yang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahasanya itu fashhadiha, ya Fatimah qumi ila udhiyatik fashhadiha. Wahai Fatimah, berangkat kamu saksikan. Nah, bahasa Rasulullah apa? Saksikan, menyaksikan, begitu ya, menyaksikan. Apa makna menyaksikan? Satu, melihat secara langsung. Maksudnya melihat itu lehernya dipotong, disembelih, ya. Tapi nggak semua orang kan tahan melihat itu, betul Pak? Bapak-bapak semuanya tahan melihat leher sapi dipotong, ya. Ada yang tahan, ada yang enggak. Orang melihat ayam dipotong aja lari, ya. Tapi kalau makannya, nah, mau kan begitu ya? Nah, kan ada yang begitu nggak kuat, ya nggak apa-apa, jangan lihat. Yang kedua, saksikan, hadir di situ, dengerin. Hewan kurban berikutnya akan disembelih adalah hewan kurban milik ibu Fulanah binti Fulan, milik bapak Fulan bin Fulan. Oh, itu hewan kurban saya itu. Angkat tangan. Baca doanya. Ya, saya udah pernah sebutkan belum doanya? Hah? Sudah ya? Allahumma apa? Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa ini ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya. Diperkuat dengan hadis riwayat Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya. Saya sudah pernah pesan peserta kurban itu pikirannya jangan daging, tapi pikirannya apa? Ampunan dosa, lipat ganda pahala, mudah-mudahan jadi kendaraan saya di hari akhirat. Rugi punya mobil di dunia, di akhiratnya ngisot, ya. Rugi punya motor di dunia, di akhiratnya jalan sempoyongan.
Bagaimana supaya punya kendaraan di akhirat? Beli itu kambing, 4 juta. Makanya yang punya mobil itu sudah masuk mampu berkorban. Yang punya handphone 3 juta itu sudah masuk mampu berkorban. Kalau nggak mau korban, kata Nabi apa? Ini yang membuat saya itu nyeleng di celengan di Kaleng Kongguan. Ya, saya nyeleng Pak di Kaleng Kongguan tiap tahun. Ya saya buka begitu. Ya, kalengnya Kongguan, isinya apa? Rengginang isinya ya. Pengalaman nih, Haji Hasan pengalaman. Ya. Kalengnya Kongguan, isinya tabungan kurban begitu. Nah. Kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang dikasih kelapangan ilmu, kelapangan harta maksudnya, kelapangan wajada sa'atan, kelapangan harta, falam yudahhi, dan dia enggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, kamu jangan coba-coba dekat dengan tempat sholat kami. Kaminya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Jangan ngaku-ngaku dekat-dekat saya, jangan ngaku-ngaku umatku. Kira-kira begitu. Kira-kira kalau udah digituin sama Nabi, dapat syafaat nggak Pak? Dapat syafaat nggak kira-kira? Waduh, ngeri juga saya tuh. Karena itu udah mendingan 4 juta, udahlah setahun 4 juta udah. Yang penting kita dapat syafaat. Nah, itu yang kedua, fashhadiha, saksikan, hadir di majelis itu. Nah, yang ketiga, nah ini tadi yang ditanya, bagaimana dengan teknologi? Dengan teknologi. Nah, hadirin sekalian, teknologi itu nanti kita ukur. Jadi jangan sampai rumahnya di RT berapa nih? 13, kurbannya di Masjid Darussalam, video call. Ya, video call. Nih, ada batasannya. Batasannya apa? Boleh kita tidak menyaksikan kalau masafahnya masafah itu jaraknya itu masafatu qasrin. Jarak orang boleh sholat qasar. Kita kan udah belajar Pak, jamak qasar itu jaraknya berapa? Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3, 80 kilo, 83 kilo, 85 kilo. Bapak-bapak mau yang mana? Yang 80 boleh enggak? Boleh. 83 boleh enggak? Boleh. Yang 85 boleh enggak? Boleh. Yang salah yang mana? Yang enggak sholat kan begitu ya. Pilih deh tuh, saya maunya jarak qasar saya 80 kilo. Boleh enggak Pak? Boleh. 83, 85. Semuanya mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau jaraknya sudah 80 km jarak safar, maka gugurlah tuntutan untuk menyaksikan. Nah, gitu. Jadi kira-kira walaupun nggak video call, boleh nggak Pak? Umpamanya kampungnya jaraknya 100 kilo, kita nggak video call, boleh nggak kira-kira? Boleh. Lalu apa yang dilakukan? Minimal kita tanya kapan hari penyembelihan, kapan jamnya. Nah, begitu minimal. Di mana tempatnya Pak disembelih? Oh, di Musola Al Mubarak, kata misalkan begitu. Jam berapa? Kita mulai jam 7. Oh ya udah. Nah, begitu hari H, misalkan potongnya hari Rabu tanggal 21 Juli. 11 Zulhijjah, hari tasyrik pertama, jam 7 misalkan. Wah, ini hari penyembelihan hewan kurban saya. Ambil air wudu, salat sunat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah agar hewan kurban kita diterima. Kemudian baca doanya orang yang ikut kurban. Allahumma hadza minka wa laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai akhir. Insyaallah kalau begitu sama pahalanya dengan orang yang menyaksikan. Begitu. Sama, ya. Tapi kalau mau video call juga bagaimana? Ya boleh aja. Boleh, siapa yang larang, ya. Boleh aja, silakan aja. Saya mengatakan kalaupun tidak video call tidak apa-apa. Kalau jaraknya sudah masuk jarak qasar, jarak sholat qasar. Nah, kalau yang dekat bagaimana? Boleh nggak video call? Hah? Seberangnya masjid, video callan. Yang penting ada uzur syar'i. Oh, ini di wilayah saya lagi lockdown. Boleh nggak video call? Ya. Pak Haji Hasan, ini tolong video call. Wah, di video call ini sapi bapaknya lagi dipotong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lihat gambarnya sambil doa. Boleh nggak? Boleh. Enggak video call, boleh nggak? Boleh, baca doa aja.
Kapan ini panitia menyembelihnya? Tanggal 11 Zulhijjah jam 7. Ya akhir baca deh. Jelas hadirin? Kira-kira jelas ya? Nah, begitu. Dan itu insya Allah tetap dapat pahala sunnah. Kalau menyaksikan seperti itu, apa kata Nabi? Janjinya apa? Tetesan darah pertama yang menetes, ghufira laki ma salafa min dzunubik. Nabi bilang kepada Sayyidah Fatimah, Allah ampuni dosa-dosamu yang lampau wahai Fatimah. Nah itu yang kita kejar dari hewan kurban kita. Makanya yang serius ya, pada hari penyembelihan bisa menyaksikan alhamdulillah. Enggak bisa menyaksikan di rumah, salat sunat, hajat 2 rakaat, minta agar hewan kurban kita diterima. Habis itu apa? Berdoa kepada Allah dengan doa apapun. Kemudian kalau bisa doa yang tadi itu kan doanya mirip doa iftitah hadirin sekalian. Cuman dirubah Allahumma minka walaka. Udah. Allahumma minka walaka. Terusannya biasanya kan kita kalau iftitah inna sholati ya. Innanya ilangin. Allahumma minka walaka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Insyaallah gampang. Baik, silakan ada lagi? Fadhal. Hubungan tadi yang menyaksikan itu pakai hubungan dengan sekarang kan pandemi, jadi banyak dilarang berkerumunan macam-macam. Kalau misalnya panitia menghimbau bagi yang kurban tidak usah datang ke lapangan, dibolehkan? Ya. Alasannya apa dulu? Karena pandemi. Karena ada ancaman penyakit gitu ya. Karena ada ancaman penyakit yang bisa membahayakan jiwa kan begitu ya. Nah kalau bisa membahayakan jiwa itu masuk kepada definisi darurat. Jadi dalam usul fiqh dikatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau darurat maka sesuatu yang dilarang bisa jadi boleh. Sekarang melarang orang melaksanakan sunnah, hukumnya boleh apa dilarang? Ngelarang orang melaksanakan sunnah pak, boleh apa dilarang? Kamu nggak boleh melaksanakan sunnah, hukumnya apa? Nggak ada pandemi. Boleh nggak? Nggak boleh. Masa orang mau melaksanakan sunnah dilarang? Kan begitu, ya. Tapi kalau ada kedaruratan, nah ini berlaku kaidah usul fiqh. Kedaruratan membolehkan yang dilarang. Melarang orang menyaksikan hewan kurban dengan alasan takut adanya kematian. Karena dalam istilah fikih yang disebut darurat itu adalah kalau tidak dikerjakan maka ancamannya kehilangan nyawa. Nah itu. Kalau lebih jelasnya itu darurat itu kalau nggak dikerjakan mati begitu. Ya, itu namanya darurat. Ini kan kadang-kadang kita suka ngeringanin darurat. Ya, beda Pak darurat sama kepepet, beda. Ya. Aduh, anak saya belum bayar uang wisuda nih. Besok wisuda. Terus ada orang nawarin korupsi. Darurat lah. Darurat daripada anak saya nggak wisuda. Darurat lah, Allah juga Maha tahu. Ntar habis saya korupsi, saya sombang itu Masjid Darussalam. Saya beliin speaker 2 hari sowak tuh speaker. Boleh nggak begitu Pak darurat? Itu darurat apa kepepet? Darurat apa kepepet? Iya, mulai sekarang jangan macam-macam sama darurat. Oh darurat kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Mati begitu, ya. Jelas, Pak Haji. Jadi panitia ngelarang boleh nggak? Boleh nggak? Kepada peserta kurban karena ini ada pandemi jangan ada kerumunan maka jangan diharapkan untuk tidak hadir. Boleh nggak? Boleh, karena ancamannya bisa mati kan begitu, betul nggak? Nah, kalau terpapar COVID dia komorbid mati nggak? Hah? Kan begitu ya. Pak Kiai kan belum tentu mati juga, ajal di tangan Allah. Ngapa dilarang kalau begitu? Kalau nggak yakin kenapa dilarang? Kan gitu ya. Nah, tapi ini himbauan aja sifatnya, himbauan, menghimbau. Kami himbau, nah begitu bahasanya. Jangan kami panitia menginstruksikan. Wah, jangan. Menghimbau aja, menghimbau, ya.
Ya, jelas? Jadi dosa nggak nih DKM menghimbau gitu? Tidak. Oh enggak, karena ada uzur syar'i. Orang makan daging babi dosa nggak Pak? Makan daging babi dosa nggak? Dosa. Tapi kalau dia nggak makan daging babi mati? Tidak, Pak. Nah, nggak apa-apa. Cuman darurat itu ada usul fikihnya lagi. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur menurut ukurannya. Jangan mentang-mentang boleh makan daging babi, enak juga, nambah lagi. Kenapa nambah? Darurat, sampai kenyang, nggak boleh. Jadi darurat itu sekedar colek dikit. Nauzubillah, Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dari makan barang yang haram. Amin. Kalau darurat mau mati, ada daging babi doang, ambil sedikit, makan. Sekedar menyelamatkan nyawa, bukan sampai kenyang ya, awas. Makan sedikit, dah selamat. Nambah lagi, nah itu haram itu. Karena daruratnya sudah hilang. Jelas ya? Baik. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada, saya ingin sampaikan beberapa hal. Ya. Bagi yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tolong sunnah-sunnahnya itu dipenuhi, ya, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Ya, yang pertama al-ihdad. Apa namanya? Al-ihdad. Pisaunya yang tajam. Pisaunya yang tajam, betul-betul dites. Ya. Ambil kertas, ya, ambil kertas, potong. Kalau suaranya masih keras, asah lagi sampai suaranya halus. Tes ke plastik, motong nggak dia ke plastik. Kalau belum motong ke plastik, asah lagi, gitu. Ya, itu ihdad yang pertama. Yang kedua, nuntun sapi dan ngerebahinnya yang ihsan. Ya, sekarang kan banyak cara tuh, betul nggak? Jangan dikasarin sapinya, gitu. Ya, dicari cara yang paling memungkinkan dia itu diperlakukan dengan ihsan, dengan baik, dituntun. Ini sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, sapi yang belum disembelih, kambing yang belum disembelih, itu jangan sampai ngelihat yang lagi disembelih. Tutup pakai hijab, taruh di pojokan, tutup pakai hijab, gitu. Jangan deketan begitu ya. Kalau jagal kan gimana Pak? Kalau jagal, apalagi di Saudi, masya Allah. Itu kita lihat di Saudi ya. Di Saudi, masya Allah, kambing itu ratusan, potong tumpuk, potong tumpuk, potong tumpuk. Di situ juga tempatnya. Itu namanya jagal. Namanya apa? Kalau jagal beda, emang dia urusannya daging kan begitu. Tapi kalau ibadah kurban jangan pisahin. Lalu kemudian yang motong itu jangan memperlihatkan goloknya di depan hewan kurban, ya. Sembunyiin. Kalau dia bawa asisten, pegang dulu sama asistennya. Nanti begitu udah siap ini sapinya mau dipotong atau kambing dipotong, baru minta pisaunya, baru sembelih. Atau kalau misalkan nggak bawa asisten, umpetin di belakang. Jangan sapi nih sebentar lagi mati ente nih. Ini goloknya nih tajam bener nih. Itu kalau ada Sayyidina Umar ditendang itu orang Pak. Coba tuh. Islam itu rahmatan lil alamin. Masya Allah. Islam itu rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam. Bahkan sapi yang mau disembelih pun harus dikasih sayang. Begitu. Ya, dan harus ada akhlaknya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Makanya kurban sekali lagi bukan masalah daging, bukan masalah jagal, bukan masalah potong, tapi kurban adalah ibadah. Jelas? Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya ketika menyembelih hewan kurban. Kemudian yang terakhir sunnahnya cari arah kiblat. Jadi kalau mau tahu Pak, panitianya ini ngerti tuntunannya kalau misalkan kurban, lihat aja yang motong. Nih yang motong nyari kiblat enggak ada. Nah, gitu. Kalau main hajar, gabruk, kubrak, potong, jebret. Enggak ngeliat kiblat. Ntar yang kedua beda lagi arahnya, jebret. Yang ketiga beda lagi arahnya. Bukan berarti hewan kurban kita enggak sah, bukan. Sah enggak? Sah. Mau dipotong ngadep kemana juga sah. Mau dipotong ngadep Baitul Maqdis, sah enggak? Sah. Ngadep Monas,
sah, ya. Tapi kan kita cari yang paling afdal. Gitu. Kalau ada panitia, ini mana arah kiblatnya nih, yang motong nih, mana arah kiblatnya? Sana. Jatuhin sapinya di sini, saya nyembelihnya ngadep kiblat. Nah, itu berarti panitianya ngerti dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin sekalian, taklim kita untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, ibadah harus meninggalkan menurut saya, ya. Apa madhabnya kemarin saya bilang? Oh, belum di sini ya. Madhab meruya itu namanya. Madhab meruya. Apa madhab meruya? Menurut saya. Jadi kalau ketua panitianya bilang menurut saya, nah itu tinggalin rame-rame. Kalau masalah teknis boleh. Menurut saya ini patoknya dipasang di situ, boleh nggak? Pakai madhab meruya. Madhab apa Pak? Meruya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau masalah kulit, menurut saya kulit ini nanti kita jual. Setelah itu kita kumpulkan uangnya dan insya Allah tahun ini saya akan berangkatkan para panitia rekreasi ke Gunung Tangkuban Perahu. Masya Allah, ini ketua panitia selamanya aja. Itu mah bener apa kagak? Bener apa keblinger? Udah keblinger itu mah. Ketuanya begitu, anggotanya sama. Akhirnya jalan-jalan dia ke kemana? Ke Tangkuban Perahu. Bau amis tuh semua. Bau kulit. Enggak boleh begitu. Makanya jangan pakai madhab meruya. Kita pakai madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i. Kalau kita pakai madhab Imam Syafi'i, berarti kita sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah buka rezeki kita sehingga bisa kurban tiap waktu. Dan mudah-mudahan contoh yang kita berikan kepada keluarga kita membuat anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita semangat untuk kurban setiap tahunnya, sehingga pahalanya mengalir buat kita yang memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.